Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya lagi Mas Santo di Raja Kaya Farm. Terima kasih teman-teman yang udah subscribe channel ini. Makasih juga yang udah klik video saya. Mudah-mudahan teman-teman hari ini dalam keadaan sehat semuanya, nggak kurang satu apapun. Jadi hari ini saya mau bahas ini teman-teman, soal jual beli, soal ternak gitu, soal jual beli ternak. Saya itu paling senang sebenarnya bahas masalah ini karena banyak di antara teman-teman semuanya itu sebenarnya yang belum paham maksud saya gitu. Maksudnya gimana? Teman-teman, kalau teman-teman misalnya sekarang beternak, atau misalnya bapaknya beternak, atau saudaranya beternak, atau siapapun teman-teman yang lagi nonton video ini sedang beternak, saya mau nanya ke teman-teman. Sebenarnya kalau kita jualan barang itu, yang menentukan harganya siapa sih teman-teman? Yang menentukan harganya itu penjual atau pembeli gitu. Nah, kebanyakan yang saya lihat itu yang menentukan, kalau dalam ternak loh ya, kalau dalam ternak ya, yang saya lihat itu kalau dalam ternak itu seolah-olah yang menentukan harganya itu pembeli teman-teman. Jadi penjual tuh nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, ini saya tahu ini, saya bisa cerita ini. Sebenarnya kemarin teman-teman, kemarin itu saya ada tetangga saya itu yang jual ternak gitu, jual ternak karena butuh lah, karena butuh. Jadi saya lihat itu harganya itu miris banget lah. Saya memang kalau sapi nggak begitu tahu ya teman-teman, tapi kalau saya lihat sapi segede itu, kalau misalnya saya lihat di online itu harganya nggak mungkin harganya segitu. Tapi peternaknya ini udah nawarin, sebenarnya udah nawarin harganya yang pantas, tapi sama Belantik itu ditawar bener-bener sadis gitu, bener-bener sadis. Sampai ya karena butuh ya, karena butuh dan satu dan yang lain hal, akhirnya ternak ini dikasihin dengan harga yang segitulah gitu. Nah, di sini loh teman-teman, di sini sebenarnya yang membuat saya sebagai peternak itu miris. Mirisnya itu seolah-olah kalau terjadi jual beli dalam ternak itu yang berhak menentukan harganya itu seolah-olah malah pembeli teman-teman. Jadi kalau kita tawarin berapa, nanti itu pembeli nawarnya berapa. Jadi seolah-olah itu peternak itu nggak punya nggak punya kuasa atau nggak punya alasan lagi untuk nggak ngasihin itu barangnya gitu. Padahal ya teman-teman, padahal dalam hukum jual beli, dalam hukum produksi, yang tahu harganya itu teman-teman mau jual berapa itu sebenarnya kan peternak. Karena teman-teman yang tahu ternak ini udah ngabisin biaya produksi berapa dan teman-teman mau ngambil keuntungan berapa. Nah, akhirnya teman-teman tentuin harganya berapa. Jadi yang bisa ngasih harga itu sebenarnya harganya pantas atau enggak itu sebenarnya kita sebagai peternak, bukan pembeli, bukan Belantik, bukan bakul. Justru kita, karena domba itu misalnya kita rawat berapa bulan, menghabiskan biaya kosnya berapa, terus pakannya berapa, tetek bengeknya berapa, terus ditambah kita pengen keuntungan berapa, misalnya 10% atau 20%, ketemulah harga jual. Jadi kalau yang saya lihat yang menentukan harga itu justru malah pembeli, justru malah bakul, justru malah Belantik, bukan kita sebagai peternak. Padahal yang tahu harga barang itu berapa itu sebenarnya kita, karena kita yang tahu biaya produksinya. Nah, itu kenapa saya itu kalau misalnya ngobrol kayak gini, ngobrol sesama sesama peternak, sesama ini, kalau misalnya saya melihat kejadian secara langsung, biasanya saya suka ngasih edukasi. Maksudnya sering-sering main ke pasar, sering-sering lihat update harga, sering-sering buka sosial media biar teman-teman peternak itu tahu gitu loh. Kalau misalnya semua peternak punya pemahaman yang sama kayak saya, punya pemahaman yang
ibaratnya seragam lah. Insya Allah kita tuh nggak akan dipermainkan sama Belante. Maksudnya dipermainkan tuh gimana? Saya itu sebenarnya gini loh, supaya peternak sama Belante itu sama-sama untung gitu loh. Maksudnya jangan sampai harga ini melambungnya tuh bener-bener di Belante, terus peternak tuh nggak dapat apa-apa gitu. Jangan sampai proses jual beli ini yang paling rugi itu malah justru peternaknya. Nanti ketika dia kapok, nggak mau beternak segala macam, ya itu yang repot teman-teman. Makanya sebisa mungkin harganya itu kita yang tentuin. Kita mau biaya produksinya berapa, kita mau ngambil untung berapa, dijualnya berapa. Kalau semuanya seragam kayak gitu, saya rasa juga Belante nggak bisa ngapa-ngapain teman-teman. Bagaimanapun juga barang itu kita yang punya gitu loh. Tapi masalahnya kan nggak gitu. Masalahnya itu kan nggak semua orang, nggak semua peternak itu sama punya pikiran sama kayak kita gitu. Kebanyakan peternak ya, apalagi yang peternak konvensional ya, itu dia nggak pernah hitung biaya produksi, yang namanya biaya yang apa, dia ngarit, dia ngambil rumput segala macem, itu dia nggak hitung. Maksudnya mentang-mentang misalnya dia ngambil rumput itu secara gratis, dia misalnya ngaritnya gratis, dia itu merasa itu tuh bukan sebuah cost, itu tuh bukan sebuah pengeluaran yang harus dihitung. Padahal rumput dari sawah bisa nyampe ke rumah, dari tegalan bisa nyampe ke rumah, itu ada tenaga yang dikeluarin, ada harga yang dibayar di situ itu. Tapi kebanyakan kalau peternak konvensional itu nggak mikir kayak gitu, jadinya susah teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman peternak konvensional, misalnya dia beli apa barang, misalnya harganya 10 juta, terus dirawat 3 bulan laku 11, atau misalnya laku 10,5, itu menurut peternak yang saya dengar, menurut peternak itu udah untung. Katanya udah untung karena belinya 10 dijual harganya 11 selama 3 bulan. Padahal dia nggak hitung ngarit setiap hari, terus ngambil rumput, terus ngasih minum, terus mungkin biaya lain-lain segala macam, dia nggak hitung teman-teman, karena menurut dia itu bukan pengeluaran. Menurut dia itu udah untung, beli 10 dilaku 11 3 bulan itu udah untung teman-teman. Jadi makanya kalau misalnya kadang kita ngasih edukasi segala macam, kita kadang ngasih harga yang pantas misalnya buat customer, tapi kembali lagi nanti harganya itu jatuh lagi tuh karena ya gitu, karena ada beberapa peternak tuh yang kurang teredukasi dalam hal ini, membuat pilihan yang membuat harganya itu gapnya itu jauh lagi gitu. Jadi karena dia mikir nggak ngarit, nggak ngeluarin biaya, ngarit nggak ini, jadinya kita sebagai peternak yang misalnya udah update harga segala macam, suka dibanding-bandingin harganya. Jadi yang sono aja harganya segini, yang ini harganya segini. Ya itu yang susahnya di situ teman-teman. Jadi saya melalui vlog ini ngajak teman-teman semua peternak, sebenarnya yang berhak nentuin harga berapa itu kita teman-teman, bukan orang lain, apalagi tengkulak, apalagi pengepul. Karena yang tahu biaya produksinya berapa, yang tahu domba ini menghabiskan biaya berapa itu kita, bukan dia. Jadi itu aja menurut saya yang perlu saya share ke teman semuanya. Mudah-mudahan itu bisa buat renungan, buat pelajaran, mudah-mudahan bermanfaat juga. Jangan lupa teman-teman ikutin saya di IG, di Facebook, sama di TikTok, namanya sama Raja Kaya Farm. Ikutin saya juga di Tokopedia dengan nama Toko Raja Kaya Farm. Jangan lupa subscribe channel ini teman-teman. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Makasih banyak udah nonton sampai habis. Mudah-mudahan teman-teman diberikan kesehatan terus. Makasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.